Di video sebelumnya, aku kaget saat si monster ular mengeluarkan sebuah cermin, yang kemudian muncul sebuah mata. Jiwa Jianu pelan-pelan mulai tersedot ke dalam cermin itu. Siapa di balik kemampuan ini ya? Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Huanu langsung maju ingin menyelamatkan Jianu. Dia mengeluarkan semua kekuatannya, berharap Jianu bisa bertahan. Tapi si brengsek tidak tinggal diam, dia langsung halangi dengan serangan api gila-gilaan. Awalnya cuma nonton Huanu lawan si brengsek, tapi ternyata Huanu kalah telak. Dia bahkan sudah keracunan parah. Kalau dibiarkan, dia bisa mati. Aku pun langsung mengaktifkan formasi rahasia yang sudah kusiapkan. Begitu kukatakan mantra, abrakadabra, kabut putih langsung menyelimuti area. Si rubah kecil senang dan buru-buru mau tolong Huanu. Tapi aku cuekin aja, istriku lebih penting dong. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara tawa manis. Jangan-jangan dia menggila di dalam? Pas aku masuk, dunia serasa berputar. Tusanlan lagi asik nyanyi sendiri. Kaki mungilnya diayun-ayun, sambil mainin boneka. Parahnya, dia ngomong sendiri, dasar bayi nakal. Di sini dingin dan sepi, aku bosan sendirian. Kamu malah diam aja. Awas, nanti aku bekukan kamu jadi es. Aku penasaran dan mendekat. Astaga, itu boneka muka aku. Tusanlan lihat aku dan bengong sambil bertanya, kamu siapa? Aku juga bengong, ini beneran Tusanlan yang galak itu? Kok jadi kayak anak kecil polos? Apa dia jadi bodoh tiba-tiba? Tapi, imut sih ngeliatnya. Tiba-tiba, ekornya melilit aku. Kupikir aku bakal mati. Tapi malah, dia buka lebar tangannya dan aku pun jatuh ke pelukannya. Situasi seperti apa ini? Dia sambil peluk aku sambil ngomong, sayangku. Apa-apaan ini? Dia kira aku mainan ya? Kok tubuhnya sedingin es? Apa ini efek penyakit tersembunyi Tusanlan? Punya dua kepribadian, sang kaisar siluman dan anak kecil imut polos. Setiap bulan purnama, kepribadian anak kecilnya muncul. Tiba-tiba, Tusanlan mengeluarkan nafas dingin. Aku panik, anjir, jangan-jangan kepribadian utamanya kembali? Beneran dah, dia balik jadi sang kaisar lagi. Dia belum begitu sadar. Aku buru-buru mau jelasin situasi ini, tapi begitu lihat aku terbaring di dadanya. Dor! Aku dilempar sampai nyaris pingsan. Dia marah besar, siapa yang izinin kamu masuk sini? Aku batuk darah, gak bisa jawab. Kayaknya ajal sudah dekat. Tapi tiba-tiba, dia mengeluarkan nafas dingin lagi, dan kepribadian anak kecilnya kembali lagi. Dia langsung peluk aku lagi. Aduh, sayang, jangan tidur di lantai, ayo ke kasur. Aku capek deh diginiin, kalau emang aku salah, mending langsung dihukum aja sudah. Pas aku pingsan, kesadaranku masuk ke dimensi aneh. Ada dua energi masuk ke tubuhku, satu panas, satu dingin, bikin lukaku sembuh perlahan. Siapa yang nolongin aku? Aku serap energi itu terus sampai lukanya sembuh total, dan kultivasiku bahkan naik tingkat. Pas aku bangun, aku dan Tusanlan sedang telanjang di kasur yang sama. Astaga, apa-apaan ini? Aku masih perawan loh. Sekarang gimana mau hadapin orang lagi? Gimana bisa? Keperawananku diambil begitu aja. Tapi si imut malah ketawa senang. Karena kamu terus mengeluh kepanasan, makanya aku buka bajumu. Badanku kan dingin, jadi pas banget buat mendinginkanmu. Aku langsung melongo, jadi hawa dingin yang kuserap itu kekuatanmu. Berarti yang satu lagi dari kasur hangat di bawahku. Buruan aku pakaikan bajumu, sambil ngasih tahu, gak boleh ya begini ke orang lain. Mengerti? Dia jawab, iya, sambil terus merengek minta diceritain dongeng. Aku mana tahu dongeng. Dia malah ngeluarin buku Jinping Mei. Hei, ini cerita dewasa, bukan buat anak-anak. Ini buku yang aku nulis saat iseng. Kok dia bisa punya? Si imut langsung nangis kejer, gak mau. Aku mau kamu ceritain ini. Haduh, pusing. Pantas Tusanlan ngurung dia di sini, otaknya polos banget, gampang dibohongi orang di luar. Gak tega lihat dia merengek, akhirnya aku menyerah dan cerita kisah guru si Man King. Setelah dia tidur pulas, aku elus kepalanya. Petualangan kita masih panjang, tapi waktu kita gak banyak. Nanti kalau kamu bangun, semuanya akan berbeda. Karena itu, aku harus pakai jurus ini. Dengan mantap, aku pilih ya saat sistem menawarkan kontrak darah takdir. Lalu, aku pilih ya lagi untuk menguras poin takdirku demi memaksa ikatan ini terjalin. Poin takdirku ludes, tapi ikatan kami berhasil. Aku lega, sambil memandangi dia lagi tidur, hatiku berbunga-bunga. Terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Di tempat lain, Jianu yang terjebak cermin kini berada di alam ilusi. Dia panik, berusaha mencari jalan keluar. Lalu terdengar suara licik, seorang jenderal pedang hebat, kok rela jadi seorang budak? Jianu gak peduli, dia cuma mau menebas suara itu. Tapi suaranya gak hilang, dia akhirnya bertanya, siapa kamu? Sosok itu menjawab, panggil saja aku Tuan Jing. Di luar, Huanu mati-matian menjaga pintu masuk rahasia. Dia kewalahan, tapi untungnya kabut membantunya. Setelah kabut hilang, si brengsek ngomel, sial. Huanu kabur, ular hijau mendesak, cepat masuk. Kalau sampai fajar, rencana kita gagal. Tapi ternyata Huanu gak kabur, dia kembali lagi, siap bertarung. Jangan kalian pikir kami dari gunung tuh itu penakut. Wajahnya garang, brengsek, dengar baik-baik, meskipun badanku harus hancur, kalian gak akan bisa masuk satu langkah pun. Sulur-sulurnya langsung menyerbu, brengsek ketawa sinis, tubuhnya terbakar api. Dasar bodoh, jangan salahkan aku kalau begitu, harus menghancurkan bunga yang indah.
Huanu kaget, tapi dia gak takut. Dia tetap melawan meskipun sulur-sulurnya terbakar. Si brengsek tiba-tiba melayang, dan berubah jadi wujud aslinya. Hanya seekor siluman bunga berani macam-macam di depan aku, gak tahu diri. Tapi Huanu teguh pada keyakinannya, hilang nyawa pun harus bertahan. Tapi akhirnya Huanu tetap tumbang. Si brengsek pun mengejeknya. Huanu masih ingin melawan, dia harus menunda sampai sang kaisar bangun. Si brengsek yang tahu niatnya, langsung menyemburkan api besar. Tiba-tiba, sebuah tembok pelindung muncul. Belum terlihat sosoknya, tapi suaranya sudah sampai. Siapa yang berani melukai orang istriku? Cari mati. Huanu terkejut melihatku. Saat itu, aku sangat marah. Aku kini termasuk setengah tuan di Gunung Tu. Siapa berani berbuat ulah di wilayahku? Di bawah tatapan Huanu yang gak percaya, aku dengan lembut membantunya berdiri dan berkata, selanjutnya, biar aku yang urus. Si brengsek langsung marah. Siapa yang berani bicara sombong? Cari mati. Sebelum aku menjawab, Huanu menyeringai, brengsek, mau tahu siapa orang ini? Dia adalah calon suami dari kaisar kami. Mendengar itu, dia langsung mengamuk. Jadi bocah ini yang mendahuluiku? Tanpa ragu, dia langsung menyerang aku. Tapi aku mana mungkin bertarung tanpa persiapan? Aku merapalkan mantra, dan petir dari langit langsung menyambar, membuat dia menjerit. Kamu pakai api siluman buat bakar Huanu? Kalau begitu, aku akan pakai api langit buat bakar kamu. Selanjutnya, aku memanggil air langit dan kayu langit untuk menghabisi si brengsek. Monster ular melihat ini dengan mata tajam. Dan aku merasa lumayan puas, tapi aku tahu ini belum waktunya senang. Maka, aku memanggil jurus penghakiman, hadiah dari naga merah negara Qin. Aku berteriak, potong, dan momentum si brengsek langsung hilang. Monster ular melihat kejadian ini, langsung kabur tanpa peduli pada tuan mudanya. Aku menghela napas lega, tapi tiba-tiba sistem berbunyi, peringatan. Partner ingin mengakhiri kontrak darah. Jantungku langsung berdetak kencang. Jurus penghakiman hancur dan pembuluh darahku rusak parah. Ternyata, Kaisar Siluman sudah bangun, dan dia mau memutuskan ikatan kami. Untungnya, sistemku kuat, jadi pemutusan kontrak gagal. Tu Sanlan mengamuk, mulutnya berdarah. Beraninya kamu menipuku saat jiwaku tertukar, bahkan melakukan itu padaku. Aku tersenyum kecut. Gimana caranya aku menjelaskan ini? Saat Tu Sanlan mengamuk, si brengsek yang ketakutan langsung kabur. Tapi Tu Sanlan tidak membiarkannya. Dia muncul di depan si brengsek, dan menendangnya sampai mati. Masih marah, dia menghampiriku dan memarahiku. Kamu mau pakai kontrak darah ini untuk mendominasiku kan? Gak mungkin. Mulai sekarang, aku yang akan mendominasimu. Jangan harap bisa kabur dariku. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari Gunung Tu hidup-hidup? Belum sempat aku menjawab, matanya memancarkan amarah. Ternyata ada seorang tetua bijak dari klan Dahuang yang mencoba menyelamatkan si brengsek yang sudah cacat. Dia juga menculik si kucing. Aku berteriak ke dia, tapi dia meyakinkanku bahwa dia bisa melindungi diri sendiri. Tentu saja Tu Sanlan gak terima ada orang yang berani tidak sopan di wilayahnya. Orang tua, ini bukan tempat yang kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Setelah berkata begitu, dia langsung mengejar mereka. Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kamu macam-macam denganku. Aku gak tahu apa yang terjadi pada istriku atau apakah si kucing berhasil diselamatkan. Tapi sekarang aku berada di penjara bawah tanah. Saat aku merenung dengan wajah cemberut, tiba-tiba aku ditampar. Aku bengong, tapi melihat jejak kaki rubah kecil ini, aku tertawa dalam hati. Ternyata adik iparku datang. Akhirnya ada yang menyelamatkanku. Tapi begitu muncul, Tu Shening malah cemberut dan memarahiku dengan ganas. Beraninya kau menipu aku, dasar penipu. Mana mungkin aku mengaku? Aku pura-pura terkejut dan bertanya kenapa dia bilang begitu. Si rubah kecil hampir tertawa. Kamu masih berani bertanya? Hari itu kamu bilang mau pulang bersamaku untuk temui kawan-kawanku. Tapi ternyata kamu sengaja bawa aku ke lembah tempat kakakku latihan, kan? Kamu sudah membohongiku dari awal, sengaja memintaku membantumu bikin formasi untuk mencelakai kakakku. Itu benar kan? Aku mengelus bulu putihnya dengan rasa bersalah. Siapa bilang aku mau mencelakai kakakmu? Aku ini kakak iparmu, mana mungkin aku menyakitinya? Tapi si rubah kecil itu mengelakkan kepala dengan bangga. Huanu yang bilang, kamu masih mau membohongi aku tidak sebodoh itu. Aku hanya bisa pasrah, percaya atau tidak, terserah kamu. Aku sudah menyelamatkan nyawa Huanu, tapi dia malah menjelek-jelekanku. Yah, tidak heran sih. Dia memang sudah punya prasangka buruk terhadapku dari awal. Kamu pikir aku tidak pantas buat kakakmu? Aku pura-pura kesal. Aning, coba kamu ingat baik-baik. Waktu itu, bukannya aku yang bela-belain nyelamatin kakakmu, Jianu, dan Huanu. Kalau bukan aku, apa kakakmu masih baik-baik saja? Si rubah kecil polos itu langsung mikir, kayaknya omonganku benar juga. Tapi kemudian dia bingung lagi, tapi kenapa kakak mengurungmu di penjara bawah tanah? Aduh, pertanyaan sulit, gak mungkin aku bilang anak kecil tidak boleh tahu. Aku terpaksa mengarang cerita, kakakmu pasti sayang banget sama aku, tapi aku kan punya ambisi besar, dan aku bisa saja gak sengaja berselingkuh. Dia takut aku kabur, makanya dia penjarain aku. Aning, jangan kayak kakakmu. Sebagai adiknya, kamu harusnya bantu dia fokus memulihkan Gunung Tu bukan? Aku berhasil meracuni pikirannya. Bayangan kakaknya yang lagi bucin gila-gilaan muncul di kepalanya. Si rubah kecil itu benar-benar percaya. Dia lalu bertanya, jadi, gimana caranya aku bisa bantu? Hatiku langsung berbunga-bunga. Aning, terima kasih sudah mengerti. Tapi kita perlu bicarakan ini lebih jauh. Sini, aku akan ceritakan semuanya. Saat aku lagi mikir apa lagi yang harus kulakukan, tiba-tiba Huanu datang.
Aku pura-pura gak terjadi apa-apa, tapi dia malah senyum-senyum dan menyuruh anak buahnya melepaskan borgolku. Dalam hati, aku marah banget. Dasar cewek sialan, kenapa kamu datang di saat yang pas begini? Tapi aku tetap tersenyum. Kak Huannu, lukamu sudah sembuh. Huannu masih tersenyum. Kalau aku gak melihat kekuatanmu waktu itu, aku pasti masih menganggapmu hanya orang biasa. Aku merentangkan tanganku. Sekarang kamu tahu kekuatanku, apa kamu gak takut aku kabur? Huannu malah maju mendekat. Tuan, Anda ini peramal handal. Apa Tuan sudah tahu kalau Kaisar akan kembali hari ini? Aku kaget, kenapa dia cepat sekali kembali? Huannu senang melihatku terkejut. Nyonya ingin mengundang Anda untuk bicara. Begitu keluar, aku melihat pemandangan mengerikan. Jasad si brengsek itu tergantung di depan gerbang. Klan Dahuang kali ini pasti membayar mahal untuk meredakan amarah sang Kaisar. Kekejaman Kaisar Rubah 9 ekor memang luar biasa. Huannu melihat ekspresi terkejutku dan tersenyum lagi. Tenang saja, Tuan. Nyonya biasanya tidak akan membunuh. Matanya mendadak tajam, kecuali jika orang itu sendiri yang tidak mau hidup lagi. Sial, kenapa dia harus mengancam seperti itu? Tapi aku gak berani macam-macam. Aku langsung menunduk dan bilang, kemampuan Kaisar memang paling top yang pernah kulihat seumur hidup. Aku takluk. Di dalam aula rubah, Tu Sanlan menatap Jiannu dengan mata tajam. Kamu dikalahkan olehku, dan aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi kamu malah menawarkan jasamu dan bersumpah setia seumur hidup kepadaku. Itu kata-katamu kan? Jiannu menunduk, benar. Lalu kenapa kamu mengeluh tentang perintahku? Jiannu langsung ketakutan, aku tidak berani. Namun, Tu Sanlan menunjuk dengan jari gioknya. Menurutku, kamu berani. Siapa itu Tuan Jing? Kenapa kamu terus memikirkannya? Jiannu langsung menjelaskan kesalahannya. Tuan Jing sepertinya bisa membaca pikiran. Aku hanya terperangkap sementara dan tidak bisa kabur, hampir membahayakan nyonya. Aku tidak tahu siapa Tuan Jing, dia hanya menyebut dirinya Master Ular Lukisan. Namun, dia juga menuduh Jiangju merusak rencananya lagi, dan dia sangat kasar kepada Tuan Jiang. Tu Sanlan merenung, kenapa dia lagi? Sepertinya calon suamiku ini memang tidak sesederhana itu. Saat itu, Huannu datang ke aula, Nyonya, Jiangju sudah dibawa kemari. Ketika aku masuk, aku dengan hormat menyapa, Yang Mulia. Tapi dia malah mengeluarkan gelang giok yang kuberikan padanya dan berkata, pernikahan kita akan diadakan 3 bulan dari sekarang. Apakah ada kerabat atau teman yang ingin Anda undang agar saya bisa mengirimkan undangan lebih awal? Aku terkejut, pernikahan ini tetap akan diadakan ya? Dengan siapa Yang Mulia membuat perjanjian ini sehingga harus menepatinya? Padahal ini tidak perlu loh, tapi sebelum aku selesai bicara, dia sudah memotong ucapanku. Saya dengar kamu ini ahli ceramah. Kalau gitu mulai sekarang, kamu yang akan mencerahkan suku kami di Gunung Tu, kata Tu Sanlan. Tugas kamu adalah mendidik para iblis yang belum berubah dan terbangun. Ini kewajiban Anda sebagai mendiang suami aku. Aku ingin menolak. Mikir, ini kan tugas yang gak ada untungnya. Aku peramal, tapi malah disuruh ngajar. Tapi telinga rubahnya bergerak. Mau menolak, kemudian tiba-tiba dia bertanya. Oh ya, kamu kenal Tuan Jing? Aku langsung kaget melihat dia. Sementara itu, di alam roh, ada monster berkulit hijau yang berlutut di hadapan pria bernama Tuan Jing. Tuan, burung itu sudah tewas di tangan Tu Sanlan. Dahuang Yu, master tingkat tinggi, tidak bisa menghentikannya. Meskipun begitu, saya sudah menyerap semua esensi yang dia kumpulkan. Dengan begini, saya pasti bisa mencapai alam Raja Iblis tingkat 2. Mendengar kata-katanya, Tuan Jing tertawa. Kamu memang kabur dengan tubuh fisikmu, tapi rohmu sudah rusak parah. Bagaimana bisa mencapai tingkat 2? Lebih baik untuk aku saja semuanya. Setelah itu, Tuan Jing mengulurkan tangan dan menyedot dari kepala monster itu. Monster itu memohon ampun, tapi sia-sia. Begitu saja, inti kekuatannya dicabut paksa oleh Tuan Jing. Tuan Jing melihat inti kekuatan di tangannya dan menghela napas kecewa. Benih yang sudah dia tanam bertahun-tahun ternyata tidak berguna. Tapi saat teringat bahwa Jiangju yang merusak rencananya, dia menggertakkan gigi karena marah. Lihat saja nanti, siapa yang lebih hebat di antara kita. Aku kembali ke kediaman dengan senang dan mencari Kele. Tapi dasar anak sialan, dia malah membuatkan kayu nisan untukku. Dia menangis bahagia melihatku. Guru, akhirnya Anda kembali. Selama Anda menghilang, saya cuma makan sayur dan membaca sutra, berharap Anda segera naik ke surga. Maksud saya, semoga Anda cepat kembali. Aku memeluknya gembira. Lihat betapa berbakti anakku ini. Sutra apa yang kamu bacakan untukku? Dia bilang, sutra kelahiran kembali. Aku langsung ingin memaki. Sebenarnya Kele sial juga karena mengikutiku terkurung di tempat ini. Aku mengelus kepalanya, tapi dia malah bertanya dengan cemas, apa kita masih ada rencana kabur dari Gunung Tu? Mungkin karena status Anda sebagai mendiang suami, iblis-iblis kecil di sini sangat memanjakanku dengan makanan enak. Saya tidak melihat ada yang buruk di sini, jadi saya ingin tanya rencana Anda. Kalau guru mau pergi, kita mau kemana? Aku belum memikirkannya. Kalau kabur, aku mau kemana? Aku bisa saja mencari tempat untuk berlatih, tapi Tu Sanlan pasti akan mencariku ke seluruh dunia. Belum lagi musuh-musuh lain yang pernah kusinggung. Mungkin aku lebih aman di sini. Lagi pula, aku merasa Kaisar Rubah 9 ekor tidak benar-benar ingin membunuhku. Aku akhirnya memutuskan, aku akan bertahan di Gunung Tu. Kalau aku sudah kuat, aku akan menyeret Tu Sanlan ke pondok jerami dan enak-enak 1000 kali. Setelah itu, aku akan membuatnya berubah menjadi wujud apapun yang kumau, bermain cosplay dan aku yang akan menguasai semuanya. Hahaha, Kele tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata, Amitabha.
Guru, apa Anda memikirkan hal mesum lagi? Saya masih kecil, jangan memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Aku saking bodohnya sampai lupa kalau dia bisa membaca pikiran. Tapi guru, wanita ekor 9 itu begitu kuat. Apa guru benar-benar punya kemampuan itu? Pertanyaannya membuatku berpikir keras. Di saat yang sama, negara Qin mengalami masa kejayaan. Qin Xiao menjadi kaisar wanita pertama Qin. Semua orang takluk di bawah kepemimpinannya. Namun, hatinya tetap tertuju pada satu pria. Ini berkat bimbingan dewa yang telah menyelamatkan rakyat, sehingga mereka bisa membalikkan tirani dan membangun dinasti Qin yang besar. Ini benar-benar berkah dari surga, katanya. Sekarang dewa sudah tiada, aku tidak bisa membalas budinya. Aku hanya bisa membangun kuil kecil ini, berharap rakyat Qin akan selalu mengingat kebaikannya dan menyembahnya di sini. Aku yang berada di gunung Tu, tiba-tiba terbangun dan duduk tegak. Aku merasa heran dengan perubahan di sekitarku. Merit aku bertambah tiba-tiba. Ini aroma dupa. Bagaimana bisa? Saat itu, aku ingin tertawa terbahak-bahak. Sialan, siapa yang lagi menyembah aku? Kele tak paham mengapa aku bersikap seperti tidak senang padahal ini jelas-jelas hal baik. Aku sendiri malas menjelaskan, sambil kesal menunggu dua teman kartu aku yang belum juga datang membawa kabar tugas yang diberikan. Tak lama kemudian, si babi dan si kambing akhirnya muncul dengan membawa kayu persik yang diminta. Aku tersenyum puas melihat kayu-kayu itu, lalu menyuruh mereka kembali lain kali untuk main kartu. Aku kemudian bertanya, ini kayu persik yang berumur 100 tahun. Apakah ada kayu persik yang umurnya lebih tua? Si kambing menghela napas, menjelaskan bahwa kayu persik berumur ribuan tahun pasti sudah menjadi siluman dan tak mungkin mau memberikan cabangnya. Mendengar itu, si babi teringat sesuatu. Di Gua Taoyuan ada seorang jenderal siluman yang aslinya adalah kayu persik yang sudah berumur sekitar 3000 tahun. Mata aku langsung berbinar. Aku meminta mereka berdua mengambil sedikit kayu intinya. Kedua siluman itu langsung panik. Mereka jelas tak sanggup melawan jenderal siluman sekuat itu. Aku buru-buru menenangkan mereka. Aku tak meminta mereka bertarung, hanya menyuruh mereka menyampaikan sebuah benda kepada si jenderal. Aku kemudian menggigit jariku, mengucapkan mantra, dan memasukkan energi Siang Wo aku ke dalam kayu persik. Tapi kayu itu tak mampu menampung terlalu banyak energi. Aku hanya bisa menghela napas melihat kayu persik seumur 100 tahun ini. Di Gua Taoyuan, para siluman kecil marah besar mendengar ada yang berani meminta kayu inti jenderal mereka. Mereka bersumpah akan melapor ke Raja Siluman. Namun sang jenderal kayu persik justru memarahi mereka. Ini adalah kesempatan emas. Siapa lagi yang mau memberikan energi miliknya sendiri, apalagi balasannya cuma mau beberapa tangkai kayu? Bahkan sang jenderal mengatakan, jika si peminta itu menginginkan jantungnya sekalipun, ia akan memberikannya dengan senang hati. Aku tiba-tiba bersin, siapa yang sedang membicarakan aku? Ia kemudian berterima kasih kepada si babi dan kambing, dan meminta mereka menyampaikan pesan kepada semua siluman bahwa ia akan membagikan energi Siang Wo sebagai hadiah pernikahannya dengan Kaisar Siluman. Si babi tertegun mendengarnya, ia tak percaya ada orang yang mau melakukan hal seperti ini. Sementara itu, di istana, Aning sedang diinterogasi, Tu Sanlan belum ngomong apa-apa, tapi Aning dengan wajah penuh air mata, bersumpah tak pernah memberikan peta kepada kakak iparnya atau membantunya menyusup ke tempat rahasia Tu Sanlan. Langsung ketahuan berbohongnya. Tu Sanlan yang tahu Aning sedang berbohong hanya tersenyum tipis. Sepertinya hubungan kalian lumayan dekat. Ia bertanya apa lagi yang dibicarakan mereka. Aning yang polos langsung bersemangat bercerita. Kakak ipar mengatakan Tu Sanlan terlalu posesif, dan cinta yang dipaksakan tak akan membahagiakan. Wajah Tu Sanlan langsung berubah marah. Ia memerintahkan anggotanya untuk menggantung Aning. Tapi Aning masih gak sadar dia salah di mana. Tu Sanlan pun heran, kenapa hari ini tidak ada yang datang untuk rapat pagi? Huanu pun menjelaskan bahwa para anggota kayaknya pergi ke puncak Sanya lagi untuk ketemu Tuan Jiangyu. Tu Sanlan yang mendengar ini makin tidak senang, dan berkata, oh gitu, ayo kita pergi berkunjung juga sekarang. Saat Tu Sanlan sampai di tempat aku, tanpa sadar dia mendengar aku yang sedang asik menggunakan nama Tu Sanlan untuk mengintimidasi siluman lain. Tu Sanlan yang mendengar ini langsung berubah, dan Huanu yang di samping pun merasakan aura pembunuh bosnya. Tiba-tiba pintu terbanting dan Tu Sanlan muncul dengan wajah dingin. Melihat siluman ini, mukaku langsung berubah. Sambil ketakutan, aku langsung berusaha mengambil hati Tu Sanlan. Istriku, jangan marah dulu, aku hanya rencana ingin meminjam namamu untuk melindungi diri dari siluman-siluman lain. Hehehe, Tu Sanlan tidak ngomong apa-apa, hanya memerintahkan Huanu untuk keluar dulu. Tu Sanlan hanya melihat patung kecil yang dibuat olehku, dan tidak berkata apa-apa. Aku bertanya, jika yang mulia tidak suka aku panggil kamu, sang istri, juga tidak apa-apa, kita berpisah saja dengan jalan masing-masing. Mendengar ini, Tu Sanlan langsung menatapku dengan mata dingin. Waduh, aku harus mengalihkan topik biar aman. Oh ya, istriku, kebetulan aku sudah mempersiapkan hadiah untukmu. Sini aku perlihatkan, dan aku pun menunjukkan patung Siang Wo yang dibuat khusus untuk Tu Sanlan. Tu Sanlan terkejut melihat patung aku yang besar itu. Aku menjelaskan ini agar Tu Sanlan bisa memandangnya saat aku tidak ada. Reaksi Tu Sanlan tak terduga, tiba-tiba pedang Tu Sanlan sudah menempel di leherku. Aku yang hampir kencing di celana karena ketakutan langsung menjelaskan, ini hanya canda. Tu Sanlan bicara dengan nada serius. Energi Siang Wo ini sangat susah didapatkan, entah ada berapa orang yang berusaha mati-matian hanya untuk dapatkan energi ini.
Kenapa kamu malah memberikannya kepada orang lain dengan segampang itu? Oh, ternyata istriku marah soal itu. Aku kan gak kasih sembarangan. Lagian istriku kan bukan orang lain. Jadi gak apa-apa, hehe. Lagian level kultivasi aku masih sangat rendah. Energi Xiangwo yang terlalu besar juga tidak terlalu berguna untukku. Tu Sanlan lanjut bertanya, jadi kamu dapat dari mana energi Xiangwo ini? Aku jawab dengan singkat, tidak tahu. Dan dia menatapku dengan curiga, kamu gak tahu, energi Xiangwo tidak bisa didapatkan segampang itu. Sebenarnya aku tahu, Raja Negara Qin yang aku bantu dan selamatkan kemarin, membangun kuil dan patung atas nama aku, dan meminta kerajaannya untuk menyembah aku. Jadi setiap kebaikan yang dia lakukan, aku akan mendapatkan energi Xiangwo karena dianggap sebagai amal baik aku. Jika dia berbuat baik, aku dapat amal baik. Tetapi, jika dia berbuat jahat, amal jahat juga dihitung ke aku juga. Waduh, bahaya juga, tunggu ada waktu harus berkunjung ke tempat dia lagi. Tapi aku tidak mungkin menjelaskan sebanyak itu ke calon istriku. Kembali ke masa kini, Tu Sanlan dengan serius menatap hadiah yang kuberikan ke dia. Aku melanjutkan kata-kata manis aku, sejak pertama kali bertemu denganmu, wajah manismu sudah mengikat hatiku, setiap hari aku memikirkanmu, dan sambil ngomong, aku mendekat ke arah muka dia. Ratu siluman ini akhirnya sedikit malu dan bilang, kamu jangan ngomong sembarangan. Ini kesempatan, aku lanjut gombalanku, kita kan sudah mau menjadi suami istri, kenapa kamu masih begitu jaga jarak terhadapku? Siapa yang bakal menjagamu jika aku jauh darimu? Wajah Tu Sanlan yang merah akhirnya menanyakan, jadi apa sebenarnya maksud kamu? Aku dengan polos langsung mengatakan, tolong jangan kurung aku di sini, kasih aku kebebasan setidaknya bisa jalan-jalan keluar dan berceramah, hehehe. Tu Sanlan akhirnya sadar tujuan aku, dan dari dalam ruangan pun terdengar suara aku yang berteriak kesakitan karena dipukul habis-habisan sama siluman rubah yang kejam ini. Aku dan Aning kini bernasib sama. Aning bertanya kapan aku bisa mengalahkan kakaknya. Aku mana mungkin kehilangan wibawa di depan anak kecil? Dengar baik-baik, Aning. Perempuan itu bukan untuk dipukul, tapi untuk disayangi, paham? Sekuat apapun aku, takkan pernah aku sakiti kakakmu. Inilah yang kukatakan padamu, biarkan istri menyiksaku ribuan kali, aku akan tetap mencintainya seperti cinta pertama. Mata Aning langsung berbinar penuh kekaguman. Kakak ipar, kamu benar-benar pria baik. Walau terkurung di sini, kakakku sudah melonggarkan laranganmu. Sekarang Aning bisa sering menemanimu. Melihat suasana sudah tepat, aku segera mengeluarkan permintaanku. Aning, kakak ipar ada satu hal yang butuh bantuanmu. Aning langsung mengembangkan bulunya. Terakhir kamu bilang begitu, aku malah digantung di aula rubah suci berhari-hari. Aku sudah janji pada kakak untuk tidak membantumu lagi. Aku menyeringai, lalu mengeluarkan segenggam batu spirit. Mata Aning langsung berbinar seperti bintang, janjinya pun terlupakan. Kakak ipar, perintah apa saja? Serahkan pada Aning. Dengan cepat aku mengeluarkan surat. Tolong antarkan ini ke Danau Riyue untuk naga tua. Lalu cari tahu kabar temanku, si bro harimau, yang datang bersamaku ke sini. Aning tersadar. Ini kan dua permintaan. Aku tertawa sambil mengelus kepala Aning. Dasar anak mata duitan. Ini untukmu. Kuserahkan giok ajaib. Simpan baik-baik. Jika berhasil, gunakan ini untuk memberitahuku. Sementara itu, di ruang arsip suci, Tu Sanlan berbincang dengan Ying Sangong. Yang mulia, maafkan hamba yang pikun. Tadi kita membicarakan apa? Tu Sanlan menghela napas. Kita sedang membicarakan Jiang Yu, suami yang kau bawa pulang itu ya? Ah benar, dia meramalku dengan giok ini. Si tua itu menggeleng. Dulu seharusnya kau memberi uang ke ibu itu saja, bukan giok warisan ini. Sekarang giok ini malah diperoleh oleh seorang manusia biasa. Saat mendengar Jiang Yu dibilang manusia biasa, wajah Tu Sanlan berubah masam. Jiang Yu sangat luar biasa. Ying Sangong tersenyum. Tampaknya yang mulia sudah jatuh hati. Apapun keputusanmu, hamba akan dukung. Tapi ada satu hal harus kusampaikan, lanjutnya serius. Anakmu nanti hanya setengah siluman. Sebaiknya wariskan tahta kamu pada adikmu, Aning. Wajah Tu Sanlan merah. Dia berbalik dan berkata, besok Jiang Yu akan mengajar di Lingya. Tolong siapkan semuanya. Malam itu, Aning memaksaku menemaninya ke Lingya. Aku sudah janji akan membawamu ke teman-temanku. Kakak ipar harus datang sebelum mengajar besok. Kutunjuk ke arah tebing. Hanya darah rubah murni yang bisa lewat. Aning tersenyum licik. Aku punya cara. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi rubah raksasa. Aku terbelalak. Kau belum mencapai tingkat transformasi. Bagaimana bisa? Aning dengan bangga berkata, karena Aning istimewa. Sesampainya di Lingya, Aning berteriak memanggil teman-temannya. Dari dalam gua, terdengar bisikan-bisikan penasaran. Aning membawa manusia, apa dia mulai makan manusia sekarang? Aning hampir muntah darah. Aning tidak makan manusia. Ini suami kakakku. Sudah kubilang akan bawa kakak ipar. Kali ini aku tidak ingkar janjikan. Aning berseru bangga pada teman-temannya. Para rubah muda itu menatapku penuh keheranan. Seketika puluhan rubah muda mengerumuniku, memeriksaku dengan curiga. Tidak mungkin, ini suami yang mulia. Dia bahkan tidak punya satu ekor pun, protes salah satu rubah betina. Bukankah seharusnya suami yang mulia itu kura-kura 1000 tahun yang bisa menyembur api dan terbang di awan? Aku menghela napas, lalu mulai bercerita. Mau tahu kenapa yang mulia memilihku? Akan kuceritakan cerita yang seru ke kalian. Para rubah kecil matanya langsung bersinar penasaran. Aku melanjutkan. Aku pun mulai mengarang bebas. Dahulu kala, ada rubah kecil tersesat ke dunia manusia. Beberapa hari kemudian, Ying Sangong memujiku, guru kecil sungguh luar biasa.
Hanya dalam beberapa hari, sudah ada belasan rubah muda yang bisa berbicara dan beberapa bahkan mencapai tingkat transformasi. Dengan rendah hatiku jawab, ini semua berkat bimbingan senior. Tanpa ajaranmu, semua ini hanya teori kosong belaka. Si tua itu tersenyum puas. Dulu saat Yang Mulia mengumumkan pernikahan denganmu, banyak tetua yang meragukanmu. Ternyata kamilah yang salah menilai. Dia kemudian melanjutkan, kabarnya guru kecil memiliki hubungan dengan klan Yi. Sekarang manusia sedang dalam kekacauan, dan klan Yusu terlibat di dalamnya. Mendengar nama Yusu, darahku langsung mendidih, selir Yusu itu nyaris mencuri koki andalanku. Apa mereka pikir manusia tak punya daya? Ying Sangong menggeleng, klan Yusu setara kekuatan dengan kami. Mereka diundang oleh Kaisar Qin sendiri. Jika ada manusia hebat yang ikut campur, hasilnya belum tentu siapa yang menang. Tiba-tiba Aning muncul dan menarik lenganku. Kakak ipar, ayo lihat sesuatu yang seru. Belum selesai ngomong, dia sudah menarikku keluar dari ruangan itu. Di kejauhan, terlihat kereta tahanan berisi manusia. Kenapa ada manusia di sini? Tanyaku penasaran. Aning menjelaskan dengan gugup, dulu para siluman memelihara manusia. Tapi sejak kakak menjadi penguasa siluman, kami mengusir mereka semua. Aku bertanya penasaran ke Aning, kenapa masih ada manusia di sini sekarang? Yang menarik perhatianku adalah seorang gadis berambut biru di antara tahanan. Jianu yang cantik datang menyambut mereka. Siapa ini? Bawahannya menjawab, ini Lin Qingyi, putri ketua aliansi tabib. Kami menangkapnya dalam serangan mereka ke wilayah kita. Setelah keramaian usai, aku kembali ke tempat tinggalku, dan terkejut melihat Tu Sanlan sudah menungguku di sana. Kau terkejut melihatku? Tanyanya dengan dingin. Bukan, aku hanya heran Yang Mulia punya waktu mengunjungi orang hina seperti aku, jawabku cepat. Dia tiba-tiba menjadi canggung. Malam ini, bulan purnama. Aku langsung paham dan bersumpah, aku janji tidak akan membuat masalah. Tapi yang terjadi di luar dugaan, wajahnya merah. Aku ingin kau menemaniku ke ruang meditasiku. Ekspresi sang ratu siluman yang biasanya dingin tiba-tiba terlihat sangat imut. Ingatanku melayang ke bulan purnama terakhir saat dia mengambil banyak keperjakaanku. Jantungku berdebar kencang. Sebelum aku sempat berfantasi lebih jauh, dia sudah menarik tanganku, cepat ikut aku. Apakah dia sudah tidak sabaran ya? Kita masih belum menikah loh. Mau tahu si Kaisar Rubah 9 ekor ini mau ngapain gak? Kamu subscribe dulu deh, hahaha, kemudian like dan komen, lanjut, di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.